Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kali ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan akan dilanjutkan dengan pembacaan fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang disusun oleh tim majelis tarjih dan tajadid pimpinan pusat Muhammadiyah. Kali ini tentang masih bab zakat dari uang kelebihan hajatan dan zakat mal untuk organisasi. Pertanyaannya yang pertama itu dari Bapak Kiai Haji Muhammad Suhud, yaitu di daerah kami seringkali ada orang mengadakan hajatan tasyakuran, tidak terkecuali juga warga Muhammadiyah. Selesai hajatan dan setelah semua hutang-hutangnya dibayar, mereka mempunyai harta lebih. Timbullah pertanyaan, haruskah harta itu dikenai kewajiban zakat? Kalau wajib, bagaimana caranya? Apakah dianggap muzara'ah, mal, atau barang muqattah? Jawabannya adalah perlu diperjelas lebih dahulu asal dari harta yang dimiliki seusai mengadakan hajatan. Kalau harta tersebut berasal dari tabungan atau hasil kerja atau dari sumber-sumber lain yang halal dan apabila telah memenuhi nisab dan haulnya serta telah dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. Tetapi apabila terhadap harta tersebut belum dikeluarkan zakatnya, maka harus dikeluarkan zakatnya yang dihitung dari sebelum mengadakan hajatan, termasuk dihitung harta yang digunakan untuk hajatan. Apabila belum mencapai nisabnya dan atau belum juga sampai batas haulnya, maka tidak dikenakan zakat. Apabila harta tersebut berasal dari sumbangan atau pemberian sanak saudara, handai taulan, dan para tamu yang diundang, kiranya lebih tepat jika harta tersebut termasuk harta yang diperoleh dari hibah atau sedekah. Sebab dalam pemberian atau sumbangan ini tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan penerima untuk memberi imbalan. Sedangkan hidangan yang disajikan atau adanya beban sosial untuk membalas memberi sumbangan jika si penyumbang pada suatu saat mengadakan hajatan bukan merupakan imbalan yang ditetapkan atau sebagai konsekuensi hukum dari pemberian atau sumbangan yang diterima. Oleh karena itu, apabila hidangan yang disajikan itu tidak memuaskan bagi penyumbang atau pada suatu saat tidak membalas sumbangan yang seharga dengan yang diterima atau bahkan tidak membalas menyumbang sama sekali, tidak membatalkan sumbangan yang telah diterima atau tidak ada akibat hukum yang lain. Hal itu hanya merupakan kewajiban moral atau etika, yakni untuk berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan, "Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu fad'u lahu." Dan terhadap orang yang memberikan kebaikan kepadamu hendaklah dibalas. Apabila kamu tidak dapat membalas, maka doakanlah ia. Hadis riwayat Baihaqi. Demikian pula harta pemberian ini kurang atau tidak tepat untuk disebut muqattah, karena harta tersebut tidak diperoleh dengan menemukan harta yang belum atau tidak diketahui pemiliknya, dan juga bukan muzara'ah, karena bukan harta yang diperoleh dari perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarapnya. Zakat dari harta yang diperoleh dari hibah termasuk zakat mal. Oleh karena itu, apabila harta tersebut setelah dikurangi hutang telah memenuhi hisab, yaitu apabila sekurang-kurangnya telah mencapai seharga emas 24 karat sebesar 85 gram dan memenuhi haulnya, yaitu selama setahun, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari jumlah harta tersebut. Yang kedua tentang zakat mal untuk organisasi.
dari Unafsih. Pertanyaannya adalah mohon penjelasan mengenai penggunaan zakat mal sebagai berikut. Yang pertama, bolehkah zakat mal yang belum dibagikan dipergunakan untuk menutup keperluan organisasi? Yang kedua, bolehkah zakat mal yang lain untuk menutup zakat mal dalam pertanyaan yang sebelumnya, pertanyaan A? Jawabannya adalah pertanyaan A dan B. Apabila diringkas sama saja dengan mempertanyakan apakah boleh zakat mal itu digunakan untuk keperluan organisasi. Jawabannya sudah barang tentu tidak boleh, kecuali kalau organisasi tersebut berkaitan dengan dakwah Islamiyah. Apabila suatu organisasi bergerak di bidang dakwah, maka mempunyai hak mendapat bagian zakat mal, dengan catatan tidak sampai mengabaikan bagian fakir miskin. Karena di antara tujuan zakat itu untuk memberi kecukupan dan menutup kebutuhan fakir miskin. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengutus Mu'adz menjadi hakim di Yaman. Fa'alimhum annallahu ta'ala iftaradu alaihim sodaqah fi amwalihim tu'khazu min akhliyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta mereka, dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat jamaah dari Ibnu Abbas. Apabila muzaki sudah mengeluarkan zakatnya melalui organisasi sebagai amil, maka zakat tersebut harus segera didistribusi kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain. Demikian dari pembacaan fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 yang susun tim majelis tarjih dan tajadid pimpinan pusat Muhammadiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.